Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang masalah yang sering dialami oleh siswa SD dalam kegiatan belajar. Ada yang tahu masalah belajar itu artinya apa? Nah, di sini kita akan ngebahas apa sih dari arti masalah belajar itu sendiri ya. Pengertian masalah belajar. Artinya, suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Masalah-masalah belajar ini tidak hanya dialami oleh siswa-siswa yang lambat saja dalam belajarnya, tetapi juga menimpa siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata normal, pandai, atau cerdas. Jadi, masalah belajar ini tidak diperuntukkan untuk siswa yang lambatnya belajar ya. Jadi, walaupun sekalipun dia pandai ataupun cerdas, masalah belajar itu bisa dialami olehnya. Oke, selanjutnya ada yang tahu masalah belajar ada apa aja? Nah, ini ada jenis-jenis masalah belajar. Yang pertama itu siswa yang tidak mampu mencapai tujuan belajar atau hasil belajar. Jadi siswa ini dikatakan lulus atau tidaknya dalam suatu pelajaran jika telah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM ya, biasa kita sebut, yang telah ditentukan oleh setiap guru bidang studi. Terus jika siswa tidak mencapai kriteria tersebut, maka yang bersangkutan dikatakan bermasalah dalam pelajaran tersebut. Jadi, jika siswa tidak mencapai KKM yang ditentukan oleh guru bidang studi, bisa dibilang siswa itu bermasalah dalam pelajaran tersebut. Selanjutnya, siswa yang mengalami keterlambatan akademik. Di sini siswa yang memiliki intelijensi yang cukup tinggi tetapi tidak menggunakan kemampuannya secara optimal ya. Misalnya, dalam satu kelas memiliki kemampuan yang sama, ada beberapa siswa dengan kemampuan intelijensi di atas rata-rata, bahkan super ya. Jadi tuh, walaupun di atas rata-rata, kondisi inilah yang menyebabkan siswa cerdas yang menyesuaikan teman kelasnya. Gitu. Jadi, dalam satu kelas, ada anak yang bisa dibilang di atas bawah rata-rata. Lalu ada juga siswa yang bisa dibilang cerdas sekali ya. Maka siswa cerdas itulah yang menyesuaikan siswa yang di bawah rata-rata itu. Inilah mengapa siswa mengalami keterlambatan akademik. Selanjutnya, siswa yang secara nyata tidak dapat mencapai kemampuannya sendiri. Di sini siswa yang memiliki intelijensi di atas rata-rata normal, tetapi tidak mencapai ya tujuan belajar yang optimal. Misalnya, KKM pada mata pelajaran A sebanyak 65, kemudian nilai yang dicapai 70 ya. Jadi dia dapatnya nilainya 65, tapi yang harus dia capai adalah 70. Padahal seharusnya tingkat intelijensi seperti itu yang bersangkutan bisa mendapatkan nilai minimal 80, bahkan bisa lebih dari 80. Selanjutnya, siswa sangat lambat dalam belajar. Di sini keadaan siswa yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. Biasanya siswa mengalami kondisi seperti ini. Siswa yang memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata.
dan sangat sering bermasalah dalam pembelajaran. Selanjutnya, siswa yang kekurangan motivasi dalam belajar. Keadaan ataupun kondisi siswa yang kurang bersemangat dalam belajar seperti jera dan bermalas-malasan ya. Biasanya sih didukung oleh suatu kondisi atau lingkungan apatis yang tidak peduli terhadap perkembangan belajar siswa ya. Lingkungan masyarakat yang merupakan media sosialisasi turut berperan penting ya. Jadi dalam proses memotivasi siswa itu sendiri. Gitu. Jadi siswa yang kekurangan motivasi dalam belajar bisa didukung dengan lingkungannya siswa tersebut, misalnya entah itu orang tuanya ataupun di sekitar teman-temannya. Selanjutnya, siswa yang bersikap dan memiliki kebiasaan buruk dalam belajar. Kondisi siswa yang kegiatannya atau perbuatan belajarnya sehari-hari antagonistik dengan seharusnya ya. Seperti suka menunda-nunda tugas, mengulur-ngulur waktu. Biasanya sih dia membenci guru dan tidak mau bertanya dalam proses pembelajaran berlangsung ya. Biasanya di sini guru yang terlalu disiplin dan berwatak tegas menjadi salah satu faktor ya kurangnya perhatian terhadap siswa itu sendiri. Gitu. Selanjutnya, siswa yang sering tidak mengikuti proses belajar mengajar di kelas ya. Biasanya siswa yang sering tidak hadir atau menderita sakit dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga kehilangan sebagian besar kegiatan belajarnya ya. Kemudian siswa dituntut untuk mengikuti dan menguasai materi pelajaran dalam waktu yang relatif singkat ya. Jadi menyebabkan siswa ini menjadi tertekan dan terbebani oleh materi belajar yang banyak. Jadi kalau misalnya siswa tersebut tidak masuk dalam seminggu, itu bisa menjadi ketinggalan pembelajaran yang sangat banyak, dan saat ia masuk dan siswa itu harus menguasai semua materi yang tertinggal, dan inilah menjadi penyebab siswa itu menjadi tertekan dan terbebani gitu. Selanjutnya, siswa yang mengalami penyimpangan perilaku atau kurangnya tata krama dalam hubungan intersosial. Di sini pergaulan antar teman sepermainannya yang tidak seumuran biasanya ya, seperti berbicara dengan nada tinggi dengan orang yang lebih tua, sering membuat kegaduhan atau keributan di dalam masyarakat. Kemudian siswa membawa perilaku buruknya ke dalam lingkungan sekolah yang menyebabkan teman-teman lainnya terpengaruh. Gitu. Jadi kalau misalnya ada anak nakal dan dia membawa perilakunya ke sekolahan, dan akhirnya teman-temannya pun ikut terpengaruh dalam perilaku siswa tersebut. Selanjutnya, ada yang tahu faktor masalah belajar ada apa aja? Oke. Ini dia faktor penyebab masalah belajar ya. Jadi faktor penyebab masalah belajar itu ada dua, dari internal ataupun eksternal. Internal biasanya di dalam diri kita sendiri ya, dalam diri siswa itu sendiri. Jadi misalnya dalam kognitif atau ranah cipta ya, seperti rendahnya kapasitas intelektual atau intelijensi siswa. Terus ada afektif atau ranah rasa, seperti labilnya emosi dan sikap. Ini juga bisa mempengaruhi penyebabnya masalah belajar ya. Terus ada juga faktor psikomotor
atau rana karsa, seperti terganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengar, kayak mata dan telinga. Untuk faktor eksternal itu biasanya dari luar siswa ya, dari pengaruhnya tuh dari luar siswa itu seperti lingkungan keluarga, contohnya ketidakharmonisan hubungan antara kedua orang tua dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. Itu bisa menjadi penyebab masalah belajar bagi siswa tersebut ya. Kedua, lingkungan masyarakat. Contohnya wilayah perkampungan dan teman sepermainan yang nakal. Jadi apabila dia bermain dengan temannya yang bisa dibilang nakal atau tidak baik ya, itu juga bisa menyebabkan masalah belajar gitu. Terus yang ketiga di lingkungan sekolah. Contohnya itu seperti kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk, seperti dekat pasar, terus kondisi guru dan alat-alat pendukung sarana belajar yang berkualitas rendah. Jadi faktor lingkungan sekolah juga bisa mempengaruhi masalah belajar. Jadi tuh kita belajar itu harus di tempat yang nyaman dan juga enak buat belajar ya bagi siswa tersebut. Oke, jadi itulah pembahasan di dalam video ini tentang masalah belajar yang sering dihadapi oleh siswa sekolah dasar. Terima kasih.